wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Tentunya bersama Ilmilia di sini akan menemani kawan Diska semuanya, tentunya dengan informasi terkait kesehatan. Dan hari ini akan kita bahas salah satu topik kesehatan yang tentunya penting sekali nih ya untuk kawan Diska simak pada hari ini, yakni tentang praktek mandiri tenaga medis dan tenaga kesehatan. Hari ini tentunya saya tidak sendiri, telah hadir di studio kawan Diska. Ada narasumber kita yang sangat luar biasa. Hari ini ada Ibu Sagita Haryati, Eskep Nurse M. Selamat siang Bu Sagita. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Bu Gita? Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat gitu ya, masih semangat juga Bu Gita. Masih semangat. Walaupun hari ini puasa masih tetap semangat untuk menyapa kawan Diska semua hari ini ya Bu Gita ya. Untuk kawan Diska semuanya yang telah join di IG Live kami di @promkes Kota Madiun, nantinya jika ada pertanyaan terkait materi yang akan kita bahas hari ini, bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh Bu Gita pada hari ini. Oke Bu Gita, hari ini kan akan kita bahas mengenai praktek mandiri tenaga medis dan tenaga kesehatan gitu ya Bu Gita. Mungkin untuk awal ini Bu Gita, bisa dijelaskan kenapa sih memilih tema ini pada siang hari ini? Iya. Jadi sebetulnya berangkat dari adanya Undang-Undang Kesehatan yang terbaru ya Mbak ya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Itu undang-undang yang mengatur seluruh tenaga kesehatan. Nah, undang-undang ini dijelaskan kembali dalam PP nomor 28 tahun 2024 ya, tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 ini, yang di dalamnya mengatur mengenai surat izin praktek ya. Dan undang-undang ini pun juga dijelaskan kembali oleh Peraturan Menteri Kesehatan nomor 13 tahun 2025 yang menjelaskan lebih rinci lagi mengenai tenaga medis dan tenaga kesehatan serta kewajiban registrasi serta surat izin praktek yang harus dimiliki. Nah, berangkat dari tiga regulasi ini, kami melihat bahwa saat ini masih ada ketidaksesuaian di lapangan terkait dengan praktek tenaga medis dan tenaga kesehatan, khususnya praktek mandiri, Mbak. Kenapa? Masih banyak saya temui praktek mandiri itu yang tidak memasang papan nama dengan benar, atau malah ada yang tidak punya SIP, ya. Atau ada juga praktek mandiri yang berlokasi itu atau berpraktek dalam satu tempat itu ada beberapa orang sekaligus, dan tentu saja itu pada saat ini sudah menyalahi ketentuan. Nah, oleh karena itu memang belum ada peraturan yang secara khusus sekali mengatur tentang praktek mandiri ini, dan ini sedang digodok oleh Kementerian Kesehatan. Tetapi kemarin kami sudah mendapat arahan dari Dinas Kesehatan Provinsi mengenai peraturan lebih lanjut mengenai praktek mandiri ini. Nah, itu diantaranya salah satunya adalah bahwa tenaga kesehatan itu hanya bisa melaksanakan praktek mandiri itu sesuai dengan ya kebutuhannya. Jadi kalau itu praktek mandiri berarti skala prakteknya itu kecil, jadi tidak besar atau berbanyak orang. Satu itu. Yang kedua, praktek mandiri ini sebetulnya sudah bisa dibantu oleh tenaga kesehatan. Contoh kayak dokter itu kan dibantu mestinya oleh perawat ya, atau dokter obgyn dibantu oleh bidan, atau dokter gigi dibantu oleh terapis gigi dan mulut. Nah, selama ini teman-teman itu juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan SIP-nya, sehingga ada yang memilih membuat SIP itu dengan praktek mandirinya. Artinya walaupun dia praktek di tempat praktek dokter, untuk bisa mendapatkan SIP maka nakes tersebut bikinnya surat praktek mandiri, padahal di situ dia sebagai asisten, anggap aja begitu. Nah, ini juga belum sesuai menurut saya, tapi kemarin itu suatu hal yang terpaksa dilakukan karena memang tidak ada celah lagi untuk bisa mendapatkan SIP. Nah, dan yang menjadi penghalang adalah untuk praktek mandiri ini kan harus profesi, Mbak, harus S1. Nah, bagi teman-teman yang menjadi asisten di tempat praktek dokter gigi yang dia masih D3, ternyata sekarang dari arahan Dinas Kesehatan Provinsi ini sudah bisa mendapatkan SIP ya. Dan itu dengan alamat tempat praktek atau tempat prakteknya adalah tempat praktek mandiri dokter yang saat ini dia sedang bekerja di dalamnya. Begitu, walaupun dia D3. Jadi bukan praktek mandiri ya, tapi dia praktek
dan dia berhak untuk mendapatkan SIP di situ walaupun dia baru D3 kesehatan. Gitu. Jadi memang ada banyak sekali info-info terbaru gitu ya Bu ya terkait praktek mandiri ini sendiri gitu ya. Kalau kita berbicara tentang SIP gitu ya Bu ya. Surat izin praktek. Surat izin praktek itu ya. Kenapa sih Bu saat ini seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, banyak tenaga medis itu yang melupakan tentang pentingnya SIP itu ya Bu ya. Ini kenapa sih Bu sebenarnya? Apakah kurang aware atau apakah dalam pembuatannya memang susah seperti itu Bu? Iya, sebetulnya kalau pembuatannya, apalagi sekarang sudah ada MPP digital ya Mbak ya, saya rasa itu jauh lebih mudah ya, dan sangat simple, tinggal klik-klik saja itu besok sudah jadi, asal tidak ada kendala ya. Mungkin yang jadi masalah kalau ada kendala kaitannya dengan kesesuaian data di SISDMK, Satu Sehat, dan lain sebagainya. Lalu kenapa kok masih ada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melaksanakan praktek tanpa SIP? Saya rasa salah satu faktor adalah merasa baik-baik saja gitu ya. Kayaknya nggak apa-apa, walaupun dokter itu mungkin SIP kan maksimal 3 ya. Tapi kalau saya cermati, ada beberapa yang sudah saya cermati itu SIP-nya itu sudah 3 di rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C. Tapi ternyata beliau juga buka praktek mandiri gitu loh. Nah, saya yakin itu nggak ada SIP-nya gitu. Makanya saya katakan ada fenomena beberapa dokter atau tenaga kesehatan yang tidak punya SIP. Nah, inilah yang menjadi peran Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan sekaligus pembinaan, dan ini harus kami sampaikan juga, kami nggak bisa bekerja sendirian, kami harus bekerja sama dengan organisasi profesi yang mereka pastinya adalah anggota dari organisasi profesi tersebut. Ini harus ditertibkan, menurut saya begitu. Sebetulnya pemerintah sudah memberikan ruang-ruang yang cukup baik ya untuk bisa mendapatkan SIP. Jadi kalau sekarang ada perawat misalnya, dia biasa rawat luka kemana-mana, tapi dia tidak punya SIP. Nah ini saya rasa tidak tepat. Dan itu beresiko sebetulnya Mbak, kalau nakes atau named bekerja tanpa SIP. Mungkin saat ini baik-baik saja, tapi suatu saat bila terjadi satu kondisi, mungkin pasiennya terjadi sesuatu, lalu ada tuntutan hukum, nah itu akan sangat menjadi masalah kalau ditemukan kok dokternya atau perawatnya yang melaksanakan kegiatan itu tanpa SIP. Nah itu sudah menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Gitu ya. Jadi apakah bisa dikatakan kalau misalkan seseorang tenaga medis ini bekerja tanpa SIP ini berarti ilegal gitu Bu? Saya katakan seperti naik motor tanpa SIM. Nah itu ya, berarti memang harusnya amannya memang ada SIP itu sendiri gitu ya Bu. Dan untuk tenaga medis memang dibatasi SIP pada 3 ya Bu ya. Pada 3 tempat. Ini karena bertujuan untuk apa? Apakah juga salah satunya untuk keselamatan pasien itu sendiri gitu Bu? Betul, mutu layanan Mbak. Jadi kenapa kok dibatasi 3? Sebetulnya juga bisa dilihat dari efektivitas bagaimana kinerja dari tenaga medis tersebut. Bayangkan kalau punya SIP 6 saja, ya tempatnya buahnya, ya memang bisa saja, tapi bagaimana tanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan di pasienkes tersebut, tentu saja tidak akan optimal, bekerja terburu-buru, tidak full pasien tertangani dengan baik ya. Sehingga kalau sudah diberi ruang 3 itu kami rasa sudah sangat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan layanan yang bisa diberikan oleh seorang tenaga kesehatan. Begitu. Dan harusnya memang harus dipatuhi gitu ya Bu. Betul. Ya dengan peraturan yang sudah ada gitu ya. Kemudian tadi disebutkan dari arahan dari Dinas Kesehatan Provinsi itu sendiri untuk praktek ini kan disesuaikan dengan level kompetensi gitu ya Bu ya. Ada level kompetensi 7 dan 5 gitu ya Bu ya. Maksudnya ini apa nih Bu? Mungkin bisa dijelaskan Ibu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang bisa melaksanakan praktek mandiri itu hanya yang sudah profesi. Kalau di Satu Sehat, level kompetensi kalau profesi itu namanya level 7. Sedangkan kalau D3, D4 itu level 5 dan 6. Nah, D3 dan D4 yang belum profesi itu belum bisa melaksanakan praktek mandiri. Itu kebijakan saat ini. Apakah mereka tidak bisa bekerja atau praktek? Bisa. Mereka tetap bisa, tapi bekerja di pasienkes. Jadi bukan praktek mandiri. Ya. Seperti bidan ya.
bidan itu kan masih banyak bidan-bidan yang praktek itu yang lulusan D3. Betul. Ya kan? Nah, sekarang sudah ada regulasi yang mewajibkan bahwa bidan praktek mandiri itu harus profesi, dan alhamdulillah bidan-bidan di Kota Madiun ini didukung oleh Ikatan Bidan Indonesia yang ada di Kota Madiun itu sangat mendukung teman-teman bidannya untuk sekolah lagi gitu ya. Jadi saat ini sudah banyak teman-teman bidan yang berproses sekolah untuk memenuhi regulasi ini gitu ya, sehingga kedepannya kalau nanti ada bidan yang mengajukan praktek mandiri tapi dia masih lulusan D3 atau D4, tentu saja kami tidak bisa memenuhi gitu ya, tidak bisa menindaklanjuti itu. Oke, Itu jadi Mbak konsekuensinya. nah, kalau di Kota Madiun sendiri insya Allah sudah tidak ada ya Bu ya yang bidan praktek tetapi baru dari D3 gitu ya Bu ya? Iya, adanya dia sebagai bidan asisten ya. Oh, bidan Kalau asisten bidan gitu utamanya insya Allah sudah profesi. Yang bidan asisten, karena bidan itu kan dalam satu tempat praktek mandiri itu tidak mungkin hanya satu. Betul. Karena kewajiban menolong itu bisa 2 atau 3 bidan untuk satu pasien, sehingga diperbolehkan bidan yang lain yang membantu itu masih D3, walaupun kedepannya tetap semua harus profesi. Semuanya diharapkan sudah Iya, profesi betul. gitu Bu ya. Iya. Oke, jadi apakah bisa dikatakan bahwa level kompetensi ini berdasarkan ijazah gitu Bu? Iya, ijazah sama sertifikat profesi Oke. itu ya yang dimiliki. Oke. Kemudian Ibu, kalau misalkan seseorang nih Bu ya, tenaga medis ini sendiri sudah memiliki izin praktek pada tahun sebelumnya, kemudian ada aturan baru, lalu Iya. gimana nih Bu? Ya kalau tenaga kesehatan sebetulnya mungkin ya. Jadi kayak ada misalnya dulu pernah fisioterapis ya. Fisioterapis itu dia untuk bisa praktek harus profesi. Nah, tapi mungkin sebelumnya dia sudah pernah mempunyai izin atau punya SIP ketika masih D3. Saat ini masih penyesuaian profesinya atau masih sekolah, maka selama izin atau SIP itu masih berlaku, masa itu masih diperbolehkan selama SIP masih berlaku. Nanti kalau sudah habis mau perpanjangan, maka berlakulah kewajiban harus profesi. Gitu ya. Itu juga berlaku untuk semua tenaga kesehatan yang biasa praktek mandiri itu seperti okupasi terapis, terapis wicara, seperti itu. Ini juga satu dilema ya, karena di rumah-rumah terapi anak ABK itu ada beberapa tenaga kesehatan yang praktek dalam satu tempat. Ya, contoh ada terapis wicara, mesti ada okupasi terapis, ada fisioterapis. Nah, kemarin itu akhirnya dengan sangat terpaksa kami tidak beri izin atau kami tidak lanjuti karena kami menunggu arahan selanjutnya dari Permenkes 13 tahun 2025. Belum keluar lagi peraturan penjelasannya. Nah, arahan dari Dinas Kesehatan Provinsi masih menyatakan bahwa harus profesi. Dan dalam satu tempat praktek, di sini kami mengambil kebijakan maksimal 2 tenaga kesehatan atau tenaga medis. Misal, dokter satu rumah, suami istri praktek, kan satu rumah itu, betul. itu boleh. Oh boleh ya Bu ya, Iya, kayak gitu ya? karena maksimal 2 orang. 2 orang. Ya, dalam satu tempat praktek yang sama. Ya, jadi kalau nanti ada rumah belajar atau rumah terapi yang isinya ada 5 atau 6 tenaga kesehatan mau bikin praktek mandiri semua, nah itu kan aneh rasanya. Betul. Ya, monggo bisa beralih ke klinik ya. Dan lagi rumah terapi itu memang tidak bisa dikatakan pasienkes gitu ya, karena itu lebih ke rumah untuk pendidikan ya, atau lembaga-lembaga yang mendidik anak-anak ABK. Begitu. Jadi dalam satu tempat praktek mandiri ini hanya diizinkan maksimal 2 gitu ya Bu ya? 2 dokter gitu ya Bu ya? Ya, dokter atau dokter gigi ya. Gitu. Biasanya ada yang join seperti itu. Yang satu prakteknya di hari apa, yang satu prakteknya dari apa. Monggo silahkan. Kami beri kesempatan untuk 2 dokter. Oke, kalau 2 dokter dan 1 perawat gitu diperbolehkan Bu? Karena perawatnya kan sebagai asisten ya. Oh gitu ya, bukan oke, praktek mandiri di Oke. situ. Dan sebagai asisten pun harus juga memiliki wajib SIP gitu Bu ya? Sebagai tenaga kesehatan perawat yang bekerja di praktek mandiri dokter. Gitu. Oke. Kemudian saat ini apakah ada Bu profesi yang SIP-nya sendiri belum ada gitu Bu di Kemenkes? Maksudnya belum bisa mengeluarkan SIP? Betul. Saya rasa semua sudah ada ruang untuk SIP. Cuma yang jadi permasalahan
masih menunggu juga regulasi apakah profesi tertentu harus punya SIP begitu. Nah, maksudnya. kayak sarjana kesehatan masyarakat Nah, ini Bu, contohnya itu Bu. ya. Sarjana kesehatan masyarakat apakah bikin SIP? Kalau dulu kan semua bikin SIP dulu. Ternyata sesuai dengan undang-undang ini, termasuk dengan Permenkes 13 tahun 2025 ini, beberapa tenaga kesehatan masyarakat ya itu tidak dibutuhkan SIP. Contoh tenaga promkes, terus tenaga sanitasi lingkungan tidak dibutuhkan SIP karena memang SIP itu diperuntukkan bagi orang-orang yang melayani pasien gitu ya. Oke. Jadi memang SIP diperuntukkan bagi tenaga medis yang melayani pasien yang berhubungan Medis. langsung dengan pasien gitu ya Bu. Tenaga ya. medis dan tenaga kesehatan. Tenaga medis dan tenaga kesehatan. Oke. betul. Kemudian Ibu, tadi disebutkan juga kalau misalkan praktek mandiri tidak diperkenankan atau menggunakan branding menyerupai fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik. Ini alasannya apa nih Bu? Iya, karena praktek mandiri itu kan sifatnya personal, ya betul. toh, personal, tanggung jawab personal. Jadi kami juga itu ada ketentuannya ya di undang-undang, di kode etik kedokteran juga ada gitu ya, di kode etik keperawatan juga ada. Jadi misal ada dokter atau dokter gigi lah gitu ya, betul. praktek mandiri seharusnya sesuai dengan regulasi kan memasang papan namanya, nama dokter gigi, SIP-nya nomor SIP, terus jam pelayanan, bukan branding apa ya namanya, misalkan jadi klinik gigi kuat misalnya begitu ya, klinik gigi kuat, atau malah beriklan kalau berobat ke sini dijamin giginya putih semua misalnya begitu, Malah kayak tukang gigi gitu Bu ya. jadi ya tidak bisa branding atau mengiklan seperti itu gitu loh. Jadi itu bukan kapasitas praktek mandiri. Kalau mau branding silahkan bergabung dengan yang lain untuk menjadi klinik, silahkan. Klinik boleh kan, klinik apa kecantikan atau klinik yang dengan branding nama tertentu yang bukan nama pribadi dipersilahkan gitu loh. Kalau praktek mandiri tetap nama pribadi bukan nama orang lain yang digunakan. Memang bertujuannya untuk memberikan informasi pada masyarakat gitu ya Bu ya, tentang nama, kemudian SIP, kemudian gelar dan prakteknya gitu ya Bu ya, bukan siapa yang bertanggung jawab di tempat ini. Jadi bukan berniat untuk menjual gitu ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu, kan ada ini ya, mekanisme pengawasan yang dilakukan dari Dinas Kesehatan sendiri untuk ini sendiri bagaimana nih Bu? Iya. Kami melakukan, ini sudah tanggung jawab kami ya untuk pengawasan dan pembinaan praktek mandiri. Biasanya kami lakukan bersamaan dengan ketika ada perpanjangan izin praktek mandiri atau ada pengajuan baru praktek mandiri. Nah, di situ ada mekanisme pengajuan surat keterangan tempat praktek ya Mbak ya. Di dalam pengajuan surat keterangan tempat praktek ini, untuk kami terbitkan surat tersebut, kami harus melakukan visitasi. Nah, pengawasannya di situ. Ketika kami visitasi, kami menggandeng puskesmas wilayah atau jejaring, dan kami juga menggandeng organisasi profesi seperti IDI, PDGI. Kenapa? Biar sama-sama tahu dan melihat, oh dokter praktek mandiri yang kita kunjungi itu betul-betul sudah oke, standar alatnya sudah bagus, qualified, SIP-nya juga ada gitu ya, dan tidak ada kendala dalam hal etik ya terhadap pelaku atau dokter tersebut. Kalaupun ada sesuatu yang masih kurang, biasanya nanti ini jadi catatan buat organisasi profesi untuk melakukan pembinaan lebih lanjut ya, termasuk apa yang harus diberikan kepada komunitas teman-teman dokter atau dokter gigi atau perawat atau bidan untuk bisa lebih memperbaiki mutu layanan. Itu sebetulnya tujuannya, bukan kita ngawasi kayak polisi, itu bukan. Cuma kita mengawasi dalam rangka untuk pembinaan. Jangan sampai terjadi sesuatu pada pasien karena kurangnya standarisasi, kurangnya pengawasan kan, karena dianggap kami tidak mengingatkan dan kami tidak memberikan masukan-masukan. Nah, itu yang kami hindari. Jadi tujuannya memang untuk ini ya, monitoring dan evaluasi gitu ya Bu ya, dari Dinas Kesehatan itu sendiri. Kemudian dampak sendiri dari kebijakan ini nih apa aja nih Bu? Ya, dampaknya adalah bahwa semua praktek mandiri itu kedepannya harus bisa menyesuaikan dengan regulasi ini. Jadi tadi yang belum punya papan praktek, jadi pasang papannya gitu sesuai ya, dengan regulasi. Terus yang kedua, kalau ternyata masih tempat prakteknya itu masih bersama-sama dengan banyak dokter, nah ini
mungkin bisa konsultasi dengan kami, arahan lebih lanjutnya bagaimana untuk bisa mengarah pada klinik. Kami bantu untuk bisa memberikan masukan-masukan. Terus untuk teman-teman yang tenaga kesehatan yang saat ini masih belum punya SIP yang praktek di tempat praktek dokter, monggo segera bisa mengajukan. Di sini kami juga sudah berdiskusi dengan DPM PTSP ya terkait dengan hal ini. Jadi mereka paham, loh ini kok bidan A tempat prakteknya dokter B kan gitu ya. Mungkin dikiranya praktek mandiri tapi kok pakai nama dokter, ternyata sekarang sudah boleh begitu. Jadi ada beberapa dampaknya juga yang harusnya membawa dampak positif gitu. Betul. Bu ya. Oke, kemudian Ibu, kalau misalkan ditemukan praktek yang tidak sesuai dengan SOP bisa dibilang gitu Bu, apa yang dilakukan Ibu dari Dinas Kesehatan sendiri? Apakah ada punishment-nya gitu Bu? Ya, kalau punishment sepertinya di awal-awal belum ya. Biasanya kami kunjungi dulu. Kami kunjungi, misalkan kami dapat masukan atau laporan, terus kami kunjungi, terus biasa juga kami surati, dan kami juga minta bantuan organisasi profesi ya dalam rangka untuk pembinaan lebih lanjut. Ya, kami tidak sendirian. Alhamdulillah selama ini ada 1-2 masalah itu terselesaikan dengan baik ya, dengan didampingi oleh OP. Sudah tidak ada kendala. Insya Allah di Kota Madiun bisa tertangani dengan baik lah. Kemudian Ibu, kalau misalkan pengurusan SIP itu sendiri ya Bu, kalau ada tenaga medis yang sudah lama tidak mengurus SIP-nya gitu Bu, kemudian baru mau mengurus gitu ya, apakah itu juga sama saja dengan yang mengurus yang pada saat itu habis gitu Bu? Artinya apakah kayak SIM gitu ya Bu, misalkan SIM-nya sudah telat lama untuk pengurusan ini, kita harus melakukan tes dari awal lagi gitu Bu. Kalau dalam SIP ini sendiri gimana nih Bu? Sebetulnya itu ada mekanismenya dari kementerian ya. Misalkan dia sudah lama lebih dari 5 tahun tidak bekerja atau tidak pernah punya SIP, itu biasanya harus mengikuti UKOM, UKOM lagi ya, UKOM lagi dalam rangka untuk penerbitan STR baru. Ya, kalau sudah terbit STR baru silahkan mengikuti mekanisme pembuatan SIP seperti biasanya lewat Satu Sehat, SDMK, terus ke MPP Digital. Tapi kalau STR-nya masih berlaku, ya sebetulnya tidak ada kendala. Silahkan melakukan pengajuan, tapi khususan karena yang kita bahas pada hari ini adalah praktek mandiri, maka tetap saja ketika pengajuan istilahnya untuk SIP tetap akan mengelinknya ke kami. Gitu. Kenapa? Karena praktek mandiri itu hanya bisa di ACC pengajuan tempat prakteknya oleh Dinas Kesehatan. Karena akunnya praktek mandiri yang megang Dinas Kesehatan. Jadi mau nggak mau kami tetap akhirnya tahu gitu ya. Jadi tidak kami tidak tahu ya. Kami akhirnya tahu dan mengarahkan, dan selanjutnya ada visitasi dan seterusnya. Gitu. Jadi tetap ada pembinaan tadi ya Bu ya dari Dinas Kesehatan itu sendiri gitu. Kemudian kalau misalkan masyarakat atau teman sejawat mengetahui ini prakteknya ini bisa dikatakan ilegal gitu ya Bu ya, lalu pengaduan yang aman tanpa menjatuhkan orang tersebut ini gimana nih Bu caranya? Ya, menghubungi Dinas Kesehatan aja gitu ya. Jadi menghubungi Dinas Kesehatan dengan bisa kita gitu ya. Biasanya begitu, kami dapat laporan atau kami diajak sharing, Bu ini kok ada praktek di sini, kok gak enak SIP nih dan sebagainya. Oke, coba kita selidiki dulu ya gitu. Biasa kami cek dulu di data kami, SDMK, registrasi. Kalau memang tidak ada, baru kami datangi gitu ya. Kami datangi, biasanya kami surati dulu seperti itu ya. Dan kita nggak model sidak dadaan yang tanpa persiapan, tetap kita surati. Kita datang baik-baik, kita jelaskan, kita datang dengan tujuan untuk mengevaluasi dan melakukan pembinaan. Nah, gitu ya, intinya evaluasi dan pembinaan itu sendiri. Nah, tips untuk masyarakat sendiri nih Bu, untuk memilih tempat praktek mandiri yang legal gimana nih Bu? Apakah berdasarkan pelang atau gimana nih Bu? Yang lebih mudah diketahui ya dari pelang. Dari pelang ya, ada SIP-nya gitu ya, aktif gitu ya. Iya, dan sekarang masyarakat sudah teredukasi kok Mbak. Jadi saya kemarin ketika visitasi itu sempat dicurhati seorang dokter. Dia bilang, Bu ini nanti SIP-nya kalau sudah jadi, saya ini ya Bu ya, saya tempel. Jadi saat saya visitasi ada itu tempelan SIP beliau yang lama.
ini ditempel di sini kenapa dok? Iya bu, sekarang pasien-pasien tuh nanya SIP-nya mana dok gitu. Terus akhirnya saya tempel daripada saya bolak-balik ngeluarin dari map begitu. Nah, ya. Wah bagus ya dok ya gitu. Memang sekarang masyarakat sudah cerdas ya. Sehingga apalagi masyarakat perkotaan Betul. yang melek informasi ya, Betul, pastinya mereka juga nggak mau ditangani dokter abal-abal lah. Nah, berarti Jadi ini mana SIP-nya ini gitu. Oke, berarti mempertanyakan kelegalannya gitu Bu Betul. ya. Ini sesuatu yang diperbolehkan Bu? Boleh, Boleh ya? silakan. Itu haknya pasien ya untuk mengetahui bahwa saya akan ditangani oleh seorang profesional yang sudah terlegitimasi. Bukti legitimasi adalah sudah ber-SIP. Nah, Begitu. gitu ya. Jadi boleh ditanyakan gitu ya Bu ya. Kalau Boleh. misalkan dirasa memang agak kurang percaya gitu Bu ya, bisa ditanyakan gitu ya. Kan pelayanan itu pilihan masyarakat ya, gitu ya. Jadi mau memilih dokter yang mana, karena sekarang di Kota Madiun tuh banyak sekali sudah praktek mandiri, klinik, Betul, rumah sakit. Tinggal pilih saja gitu Tinggal masyarakat pilih ya. saja mana yang masyarakat tuh serap. Ya. Tentu saja masyarakat serak itu juga karena melihat legitimasi itu tadi. Betul. Wah ini ada SIP-nya terpampang dan masih berlaku. Terus dokternya juga kelihatan qualified, sarana prasarananya lengkap, bagus. Tentu dia akan menjadi pilihan daripada dokter yang mungkin tempat prakteknya kok minimalis gitu ya. Minimalis, alat-alatnya kok kayak tidak meyakinkan gitu ya. meyakinkan. Itu mestinya besok-besok kapok Nggak dia. lagi Datang gitu lagi. ya. Ya betul, Oke. kecuali kalau mungkin tuh pasien yang sudah langganan lama gitu ya. Sudah cocok-cocokan gitu Bu Betul. ya. Tapi saya yakin masyarakat sekarang sudah paham informasi, jadi dia akan berhati-hati saat memilih dokter yang akan dia dilayani, yang akan melayani. Betul, betul. Nah Bu, untuk mengurus surat keterangan tempat praktek sendiri ini caranya gimana sih Bu? Ya, itu nanti silakan WA pelayanan perizinan Dinkes ya. Bentar, nomor WA-nya sudah ada ya Mbak ya? Ada Bu, 082. Oh ya, itu 08233 801 2950. Itu WA layanan perizinan. Jadi layanan WA yang kita buka khusus untuk perizinan baik tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang ingin berkonsultasi lebih lanjut Oke. mengenai mekanismenya, caranya bagaimana. Ya, karena kami dinas teknis, biasanya kalau ada nakes, Bu caranya ngurus SIP bagaimana, cara minta surat keterangan bagaimana, cara nyabut bagaimana, itu lewat itu insya Allah terlayani dan dijawab semua oleh teman-teman dengan baik gitu ya. Nanti akan diarahkan dari situ. Oke, jadi tidak perlu langsung datang ke dinas kesehatan, Tidak. cukup menghubungi nomor yang tertera ini ya Bu ya, langsung akan dijawab. Fast respon Bu? Insya Allah. Insya Allah Yang fast penting di respon. jam kerja ya. Nah itu Jangan ya. subuh-subuh. Nah jangan telepon apalagi video call gitu Bu Betul. ya. Cukup dengan chat saja dan di jam kerja gitu ya untuk Kawadiska semuanya. Oke, terakhir nih Bu, mungkin harapan dan pesan yang ingin disampaikan kepada Kawadiska untuk pendengar kita pada hari ini apa nih Bu? Ya. Jadi di sini kami mengharapkan partisipasi seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan maupun organisasi profesi dalam rangka kepatuhan terhadap regulasi ya. Karena ini semua kami kami sediakan atau disediakan oleh pemerintah dalam rangka untuk menjaga mutu layanan, termasuk menjaga legalitas para teman-teman nakes dan named ini juga. Menjaga kehati-hatian dan melindungi mereka dari apa yang sudah dikerjakan. Begitu ya. Jangan sampai mereka sudah bagus, sudah mengerjakan dengan baik, tapi ada celah hukum untuk bisa menjerat karena tidak punya SIP. Itu loh, jangan sampai terjadi seperti itu. Oke, pesannya itu ya Bu ya, penting sekali untuk disimak gitu ya, dan untuk diimplementasikan tentunya gitu Bu ya. Terima kasih Bu Sagita untuk informasi yang sangat bermanfaat sekali hari ini. Mungkin next kita bisa ngobrol lebih mendalam lagi nih Bu ya tentang info-info yang lainnya. Untuk kawan Diska semuanya, terima kasih telah menonton kawan Diska hari ini. Jangan lupa untuk follow IG kami di @promkes_kota_madiun dan subscribe channel YouTube kami di kawan Diska 5145. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.